Jadi Mak Empat itu ngomong seperti ini, kowe iki lapo? Kowe lapo kok nangis? Wong aku iki ora nang ndi. Mas yo mati, aku ora nang ndi, aku tetep neng kene wae. Dan semenjak itulah seluruh anggota keluarga Sinta ini nggak ada lagi yang meragukan kalau Mak Pat itu memang masih tinggal di tengah-tengah mereka. Rahmat itu pernah teriak ke arah Sinta. Ini setelah mereka nikah, Rahmat itu pernah teriak, kamu dan keluargamu itu sudah tobat sana. Setannya itu mbahmu. Setannya mbahmu itu terus menampakkan diri terus karena kalian ini terus mengagung-agungkan dia. Sebelum masuk ke ceritanya teman-teman, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk menengok sejenak kondisi saudara kita di Aceh dan Sumatera. Seperti yang kita tahu, bahwa banyak warga di sana yang sengsara dan kehilangan tempat tinggal. Kami mengajak teman-teman semua untuk terus ikut membantu apapun yang kita bisa lakukan. Mari kita sisihkan sedikit rezeki untuk membantu beban mereka. Atau setidaknya, kirimkan doa-doa terbaik untuk keselamatan saudara kita di sana. Selain itu, kami juga mengajak teman-teman untuk ikut menyuarakan bahwa situasi ini sudah seharusnya menjadi bencana nasional agar penanganan dari pemerintah bisa lebih cepat. Bismillah, kita doakan saudara-saudara kita di sana diberi kekuatan berlipat-lipat dalam menghadapi ini. Dan semoga bencana ini segera ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembar Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sinta, yang asalnya dari sebuah daerah di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembar Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembar Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Sinta. Dan mungkin kalau teman-teman ingat, beberapa waktu yang lalu itu ada video di channel Kembara Sunyi ini yang judulnya Pitra. Jadi cerita itu dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Rahmat. Nah, di video kali ini, di episode kali ini ceritanya diambil dari sudut pandang Sinta. Jadi Sinta mengirimkan cerita ini, kemudian dia cerita dari sudut pandangnya sendiri. Yang Sinta ini tidak lain adalah mantan istri dari Rahmat. Jadi kami spill sedikit cerita dari Rahmat yang berjudul Pitra itu. Jadi Rahmat ini ceritanya ketemu Sinta di acara sepeda sehat di Surabaya tahun 2012. Dan mereka merasa cocok waktu itu. Dan kemudian mereka memutuskan untuk melanjutkan di jenjang yang lebih serius. Terus pada waktu Rahmat ini berkunjung ke rumah Sinta, Rahmat kaget karena ngelihat keluarga Sinta yang tergolong orang terpandang, tapi kok selalu minta pendapat nenek untuk setiap urusan-urusan penting. Dan ternyata nenek yang dimaksud ini sudah meninggal sejak tahun 2001. Dan waktu itu Rahmat pernah mimpi dia dipaksa minum kopi yang masih panas dan juga disuapi kotoran sapi oleh
sosok nenek tersebut. Nah, kemudian teror ini berlanjut di dunia nyata, dan juga dia sempat mendengar ada suara langkah kaki orang pakai klompen dan juga bau kotoran di tempat kosnya itu. Dan selain itu, sebelum menikah, keluarga Sinta ini ngasih syarat lamaran yang nggak biasa ke keluarga Rahmat dan terbilang aneh lah syaratnya. Jadi keluarga Rahmat itu harus lewat jalur selatan pada saat datang ke rumah Sinta, dan dia harus pulang lewat jalur utara. Nah, mereka juga dilarang pakai perhiasan perak, cuma diperbolehkan pakai perhiasan emas. Dan keluarga Rahmat waktu itu diwajibkan untuk nginep di rumahnya supaya nenek itu bisa mengenal. Jadi setelah nikah, Rahmat ini baru tahu kalau orang tua Rahmat sendiri ini sebenarnya nggak sreg sama Sinta. Alasannya ternyata Sinta dan keluarganya itu terlihat merendahkan kakaknya Rahmat yang namanya Mas Rohman. Yang Mas Rohman ini merupakan anak berkebutuhan khusus atau Down syndrome. Nah, merasa keluarganya dihina dan dia sudah nggak tahan dengan kebiasaan keluarga Sinta yang sering membatalkan acara karena alasannya dicari nenek. Rahmat akhirnya menjatuhkan talak lewat telepon. Nah, itulah garis besar cerita dari sisi Rahmat di episode Pitra. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton episode Pitra itu bisa nonton lebih dulu ceritanya supaya nanti tahu alur cerita yang sebelumnya. Dan di situ nanti linknya sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Jadi awalnya Sinta ini dapat kabar dari temannya. Kita sebut saja nama temannya itu Nana. Jadi Nana ini tiba-tiba ngirim link video Kembara Sunyi yang judulnya Pitra ini. Terus Nana waktu itu bilang ke Sinta, "Sin, ini kok kayaknya cerita ini mirip banget ya sama kejadian yang pernah kamu alami. Jangan-jangan ini Rahmat ini mantan suamimu yang ngirim cerita di Kembara Sunyi." Nah, karena penasaran, Sinta akhirnya menyimak video yang berjudul Pitra itu sampai selesai. Dan ternyata benar, meskipun semua nama di dalam cerita itu sudah disamarkan, tapi Sinta yakin banget kalau yang mengirim cerita itu adalah Rahmat. Dan Sinta sendiri nggak menyangkal tentang cerita-cerita yang sudah dibagikan oleh Rahmat, dan dia mengakui sebagian besar memang benar seperti itu kejadiannya. Tapi menurut Sinta ada sebagian hal lain yang belum diceritakan oleh Rahmat secara lengkap, secara utuh. Jadi ada sedikit kekecewaan yang dirasakan Sinta karena dia merasa Rahmat ini kok terlalu menyudutkan Sinta, dan terutama menyudutkan keluarganya dalam narasinya tersebut. Makanya di episode kali ini, Sinta ingin menceritakan semua hal yang belum sempat disampaikan oleh Rahmat supaya semuanya itu jadi jelas. Nah, Sinta berharap supaya nggak ada lagi salah paham atau sakit hati, terutama di antara mereka, karena mereka sudah tidak berhubungan lagi, dan Sinta berusaha untuk tetap menjadi orang baik lah. Jadi kita mulai cerita dulu tentang latar belakang Sinta, teman-teman. Sinta ini lahir dan besar di sebuah desa yang lokasinya itu ada di pesisir selatan Jawa Timur, persis seperti yang diceritakan Rahmat di episode Pitra. Dan Sinta ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara, dan sejak kecil Sinta ini begitu dekat dengan neneknya. Jadi perlu digarisbawahi, dia dekat banget sama neneknya. Dan Sinta itu biasa memanggil neneknya dengan panggilan Makpat. Itu panggilan akrabnya. Sedangkan nama asli beliau, nama asli neneknya ini adalah Fatakah. Jadi Sinta waktu itu ya terbiasa memanggil beliau dengan panggilan Makpat. Dan Sinta ini lahir dan besar di rumah Makpat ini. Karena waktu itu orang tua Sinta belum bisa membeli tanah sendiri atau belum bisa membangun rumahnya sendiri. Jadi mereka waktu itu sekeluarga tinggal di rumah Makpat ini. Dan Sinta merasa lebih dekat sama Makpat kalau dibandingkan dengan ibunya sendiri. Jadi di masa-masa kecil itu bahkan Sinta ini lebih sering tidurnya itu satu kamar sama Makpat. Dan di desanya sana, Makpat itu dikenal sebagai orang ngerti atau orang pintar. Jadi beliau dikenal sebagai seorang dukun bayi yang sering membantu warga pada saat proses melahirkan. Tapi selain urusan medis tradisional, banyak juga warga yang datang ke rumah Makpat ini untuk minta bantuan-bantuan yang lain. Misalnya ada warga yang pernah kehilangan barang, terus mereka itu biasanya minta tolong ke Makpat, supaya Makpat itu menerawang keberadaan barang ini. Nah, ada juga yang datang untuk menanyakan hari baik, maupun juga menanyakan tanggal pernikahan. Pokoknya Makpat ini begitu dihormati di kampungnya sana. Terus papanya Sinta ini adalah orang yang sangat patuh sekali kepada Makpat,
Dan sejak kecil papanya Sinta itu terbiasa minta pendapatnya Mak Pat untuk urusan apapun, mulai dari hal yang sepele sampai urusan besar. Dan papanya percaya bahwa kesuksesan hidup yang dia raih seperti ekonomi yang mapan, keluarga yang bahagia, dan juga anak-anak yang penurut, itu semua karena papanya Sinta ini selalu menuruti kata-kata dari ibunya, yaitu Mak Pat ini. Dan Sinta menjelaskan bahwa rasa sayang papanya ke Mak Pat itu sudah sangat dalam sekali karena papanya Sinta ini sudah ditinggal meninggal lama sekali oleh kakeknya Sinta. Itu sejak papanya ini masih kecil. Jadi Mak Pat di situ membesarkan anak-anaknya ini seorang diri tanpa pernah menikah lagi. Nah, itulah kenapa papanya Sinta ini begitu memuliakan Mak Pat, ibu kandungnya itu. Dan selama Mak Pat masih hidup, keluarga Sinta ini nggak berani mengambil keputusan tanpa tanya lebih dulu ke Mak Pat. Dan sejauh itu Sinta memang merasa kalau mereka ini mengikuti saran-saran dari Mak Pat. Segala urusan itu selalu berjalan lancar. Dan ini yang diyakini oleh keluarga Sinta. Terus ada satu kejadian yang membuat kepercayaan keluarga Sinta kepada Mak Pat ini semakin kuat. Jadi waktu itu ceritanya, kakak laki-lakinya Sinta, yang namanya Mas Kele itu, waktu itu belum menikah. Terus suatu hari Mas Kele bawa seorang perempuan ke rumah dan langsung memperkenalkannya ke Mak Pat. Nah, Mas Kele ini bilang kalau dia bakal serius dan dia pengen menikahi perempuan itu. Tapi begitu melihat perempuan ini, begitu melihat calonnya Mas Kele ini, Mak Pat itu langsung nggak setuju. Beliau cuma bilang, "Emo aku golek oliane ae, Lek." Artinya di sini Mak Pat bilang, "Aku nggak mau, kamu cari yang lain aja." Nah, tapi karena waktu itu Mas Kele ini sudah merasa sangat cinta ke calonnya ini, jadi di situ Mas Kele ini tetap bersikeras. Dia mengabaikan saran atau nasihat dari Mak Pat. Meskipun waktu itu papa dan mamanya Sinta ini sebenarnya juga merasa berat, karena nggak ada restu dari Mak Pat, akhirnya mereka tetap menuruti kemauan Mas Kele, karena Mas Kele ini terus memaksa, dan singkatnya pernikahan ini pun tetap dilaksanakan. Dan apa yang dikatakan Mak Pat, itu ternyata terbukti. Jadi pernikahan Mas Kele itu cuma bertahan selama 8 bulan. Terus selanjutnya Mas Kele memutuskan untuk berpisah karena selama menikah itu istrinya ini sering merendahkan dia. Bahkan yang paling fatal, ternyata istrinya Mas Kele itu masih berhubungan dengan mantan pacarnya di belakang sepengetahuan Mas Kele. Nah, dari kejadian itulah keluarga Sinta ini semakin yakin kalau ucapan Mak Pat itu nggak pernah meleset. Nah, pada saat ini Mas Kele sendiri sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan dia hidup bahagia di sana. Akhirnya waktu pun berjalan sampai pada akhirnya kesehatan Mak Pat ini mulai menurun karena faktor usia juga. Terus suatu hari Sinta ngeliat papanya itu lagi mijet kakinya Mak Pat. Nah, Sinta waktu itu ketika ngeliat papanya itu, beliau tuh kayak nahan tangis karena ngeliat kondisi Mak Pat yang semakin melemah. Nah, di momen itulah Mak Pat ini sempat mengucapkan kalimat, yang kalimat ini akan terus diingat oleh papanya Sinta sampai hari ini. Begitupun juga dengan anggota keluarga yang lain. Jadi Mak Pat itu ngomong seperti ini, "Kowe iki lapo? Kowe lapo kok nangis? Wong aku iki ora neng di. Mas yo mati, aku ora neng di, aku tetep neng kene wae." Artinya di situ Mak Pat bilang, "Kamu itu kenapa kok nangis? Wong Mak ini nggak kemana-mana. Meskipun Mak nanti mati, Mak nggak akan kemana-mana. Mak masih terus akan di sini." Nah, kalimat ini itu seolah menjadi pesan bahwa Mak Pat ini akan tetap menjaga keluarganya meskipun nantinya Mak Pat sudah nggak ada. Akhirnya pada tahun 2001 itu Mak Pat mengembuskan nafas terakhirnya dan pada saat itu Sinta masih duduk di bangku SMP. Dan meninggalnya Mak Pat ini jadi pukulan yang sangat berat sekali bagi Sinta karena dia ini adalah cucu yang paling dekat sama neneknya itu. Meskipun pada waktu itu orang tua Sinta ini sudah punya rumah sendiri, Sinta itu masih lebih sering tidur di rumah Mak Pat. Karena dia merasa suasana di rumah Mak Pat itu jauh lebih tenang dan lebih sejuk. Nah, setelah Mak Pat meninggal dan kemudian dimakamkan itu, Sinta masih sering tidur di rumah Mak Pat, kadang seminggu sekali atau beberapa minggu sekali, dia ngajak mamanya untuk nginep di rumah almarhumah Mak Pat. Karena dia selalu merasa kangen terus sama Mak Pat. Nah, sebenarnya Sinta ini tipe-tipe orang yang dia nggak pernah melihat penampakan makhluk halus secara nyata. Dia percaya kalau jin dan hantu itu memang ada, tapi
dia sendiri ini belum pernah melihat secara langsung sosok-sosok makhluk halus ini. Tapi anehnya, setelah Mak Pat meninggal itu, Sinta ini mulai mengalami kejadian-kejadian yang sulit banget untuk dinalar, sulit diterima akal sehat. Nah, kejadian pertama yang terjadi itu persis di malam ketiga setelah Mak Pat meninggal. Jadi malam itu ceritanya setelah acara tahlilan selesai, Sinta itu memutuskan untuk tidur di rumah Mak Pat. Dia tidur di kamar yang biasa dia tempati sama Mak Pat dulu. Nah, malam itu rumah Pak Mat ini lumayan rame. Ada papanya, ada mamanya juga yang tidur di kamar sebelah. Terus ada juga Mas Kelik dan sepupu-sepupunya yang tidur lesehan di ruang tamu. Nah, pas Sinta ini lagi tidur terlelap, itu tiba-tiba Sinta kebangun. Kondisinya waktu itu dia merasa masih ngantuk banget, matanya masih berat banget untuk dibuka, dan dalam keadaan setengah sadar itu, Sinta ini dengar ada suara Mak Pat dari luar kamar. Suaranya itu nggak terlalu jelas Mak Pat ini ngomong apa, tapi Sinta yakin banget kalau itu adalah suara Mak Pat. Tiba-tiba Sinta ini dengar suara pintu kamarnya itu dibuka. Nah, dia berusaha membuka mata lebar-lebar untuk ngelihat siapa yang masuk kamar, tapi dia nggak bisa buka mata, matanya itu kayak kekunci. Dan matanya ini cuma bisa kebuka sedikit. Nah, disitulah Sinta ngelihat bayangan samar-samar yang mirip banget sama Mak Pat. Jadi sosok Mak Pat ini masuk ke kamarnya, terus sosok Mak Pat ini jalan mendekat ke arah tempat tidurnya Sinta. Terus kemudian beliau ini duduk di ujung kakinya Sinta. Nah, Sinta merasakan waktu itu kasurnya itu kayak sedikit ambles, kayak lagi didudukin seseorang. Akhirnya, sosok Mak Pat ini itu mulai mengelus-ngelus kakinya Sinta dengan lembut banget. Terus Sinta kemudian dengar Mak Pat itu kayak bisik-bisik. Ya intinya kalau nggak salah inget, Mak Pat itu ngomong ke Sinta, "Lu alah, putuku wis perawan saiki, wis gede bocahe." Ya di situ Mak Pat ini bilang, "Walah, cucuku sudah perawan sekarang, sudah besar anaknya." Nah, Sinta bisa merasakan sentuhan lembut dari neneknya itu ketika mengelus kakinya. Dan dia sangat yakin kalau itu adalah tangan Mak Pat. Dia pengen bangun sebenarnya, dia pengen nyapa. Tapi kayak seluruh tubuhnya itu kaku dan matanya itu berat banget. Jadi rasa ngantuk yang luar biasa itu menyerang Sinta kembali, sampai akhirnya Sinta nggak sadarkan diri dan dia tidur lagi sampai pagi. Terus keesokan paginya setelah kejadian di kamar itu, Sinta merasa bingung. Dia bertanya-tanya dalam hati, ini apa kejadian semalam itu cuma mimpi? Karena mungkin Sinta terlalu kangen banget sama Mak Pat. Atau mungkin itu benar-benar kejadian nyata. Tapi di dalam hatinya Sinta merasa sentuhan lembut Mak Pat di kakinya itu dan suara Mak Pat itu terlalu nyata lah untuk disebut sebagai mimpi. Jadi Sinta yakin kalau ini adalah kejadian nyata, cuman dia nggak bisa menjelaskan. Akhirnya Sinta memutuskan untuk menceritakan ini ke papanya. Nah, ketika mendengar cerita dari Sinta, papanya itu gak kaget sama sekali. Beliau itu justru menjawab dengan tenang. Beliau bilang waktu itu, ya itu memang Mak Pat, Nduk. Mak Pat itu sebenarnya masih ada di sini. Dia masih hidup di rumah ini. Yang mati itu cuma jasadnya Mak Pat, tapi sukmanya Mak Pat masih tinggal di sini. Nah, ternyata bukan cuma Sinta yang mengalami kejadian aneh ini. Papanya Sinta itu akhirnya cerita kalau beliau ini juga pernah ketemu sama Mak Pat di waktu yang hampir bersamaan dengan Sinta mengalami itu. Jadi ceritanya malam itu, papanya Sinta ini memang nggak bisa tidur sama sekali. Beliau cuma berbaring di samping mamanya yang lagi tidur. Terus sambil beliau itu ngelihat langit-langit kamar. Nah, tiba-tiba dari arah dapur itu terdengar suara gaduh. Suaranya itu kayak orang yang lagi sibuk beraktivitas. Kayak ada orang yang lagi menggeser panci atau kayak lagi menyiapkan makanan. Jadi piring itu diletakkan di meja, klodak-klodak, terus kemudian sendok, kelunding-kelunding. Dan perlu teman-teman tahu posisi kamar papanya Sinta itu memang menempel atau dekat sekali dengan area dapur. Terus waktu itu karena beliau ini merasa curiga kalau ada orang di dapur, papanya Sinta itu spontan berteriak dari dalam kamar. Dan nggak tahu kenapa beliau itu berteriak, "Mak!" Dan yang nggak masuk akal adalah dari arah dapur, itu ada suara yang menyaut, "Opo?" Dan itu suaranya Mak Pat. Nah, papanya Sinta ini kaget luar biasa karena beliau hafal betul itu suara Mak Pat. Dan tanpa pikir panjang, beliau langsung bangun dari kasur dan lari menuju ke dapur untuk memastikan siapa yang nyaut tadi. Tapi begitu sampai di dapur, suasananya itu sunyi senyap. Gak ada siapa-siapa di sana.
lampu dapur itu masih nyala remang-remang dan peralatan masak itu masih tertata rapi. Nggak ada apapun di meja. Dari situlah papanya Sinta ini semakin yakin kalau Mak Pat itu memang nggak pernah pergi dari rumah itu dan nggak pernah meninggalkan keluarganya Sinta. Nah, keyakinan ini itu dibawa terus oleh papanya Sinta dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai dalam urusan ketika mengambil keputusan-keputusan penting. Papanya Sinta itu masih sering minta pendapatnya Mak Pat. Dan caranya itu juga unik. Jadi menurut Sinta, papanya itu sering ngomong sendiri di pojok ruangan, atau biasanya beliau itu ada di depan kamarnya Mak Pat, seolah-olah papanya ini lagi berdialog dengan ibunya yang masih hidup. Seolah-olah di situ Mak Pat masih hidup. Nah, nggak cuma itu, papanya Sinta ini juga punya ritual khusus. Jadi beliau itu ternyata masih sering membuatkan kopi pahit dan juga membelikan jajan pasar kesukaan almarhumah Mak Pat. Terus kopi dan jajanan pasar itu diletakkan di bawah kasur tempat tidur Mak Pat yang biasanya digunakan tidur dulu. Papanya juga sering ngomong ke anggota keluarga lain bahwa Mak Pat itu sering datang berkunjung. Kadang beliau itu, Mak Pat ini datangnya lewat mimpi, tapi nggak jarang juga beliau itu hadir secara fisik ya kayak orang hidup. Sinta percaya dengan semua itu, selain karena dia pernah mengalami itu sendiri, dan dia juga tahu kalau papanya ini bukan tipe orang yang suka ngarang-ngarang cerita atau suka berbohong soal hal-hal mistis. Itulah yang membuat Sinta percaya ketika papanya ngomong seperti itu. Dan ada lagi kejadian menarik ketika Sinta waktu itu sudah duduk di bangku SMA. Waktu itu Sinta ini pernah merasa sangat sedih, atau kalau bahasanya itu galau, karena dia baru saja putus sama pacarnya. Nah, ceritanya hari itu hari Minggu ketika semua orang atau semua anggota keluarga ini ada di rumah, tapi Sinta waktu itu memilih untuk nggak mau ngomong sama siapapun. Dia merasa malas nanggepin obrolan orang tua atau saudara-saudaranya. Karena waktu itu Sinta ini pingin menyendiri, dia pun akhirnya pergi ke rumah Mak Pat yang lokasinya itu di desa lain, tapi bisa dijangkau dengan jalan kaki. Akhirnya Sinta ini jalan kaki menuju ke rumah Mak Pat. Terus di situ Sinta ini langsung masuk ke kamar almarhumah Mak Pat, terus dia kuncilah pintunya. Nah, di situ Sinta menangis sejadi-jadinya, dia nangis sesenggukan di atas kasur. Dia tengkurap sambil melamun, pokoknya dia nangis terus-terusan. Nah, tiba-tiba Sinta dengar ada suara, ada aktivitas di kamar sebelah. Padahal dia tahu rumah ini kosong dan rumah dalam posisi kekunci. Sinta awalnya nggak peduli dan dia terus ada di situ. Jadi posisi Sinta ini lagi tengkurap, dia ini sambil masih terus nangis, tiba-tiba dari arah pintu muncul sosoknya Mak Pat. Sosok Mak Pat ini jalan masuk ke kamar dan langsung menghampiri Sinta. Nah, ini padahal pintu kamar itu terkunci. Jadi Mak Pat itu masuk dan langsung kayak memukul ringan ke kakinya Sinta. Kayak istilahnya bahasa Jawanya itu diceples. Kakinya Sinta itu diceples. Sambil memukul itu, Mak Pat ini ngomel dengan suara yang tegas. Nangisi sopo kowe iku wong atase bocah kok atik nangisi wong lanang. Terus Mak Pat ini bilang, emangnya bapakmu iku tahu dah mbok tangisi koyok ngono. Lek bapakmu ngerti anake koyok ngene ya loro atine. Ya intinya Mak Pat itu bilang, kamu itu menangisi siapa? Kamu itu masih kecil kok nangisin laki-laki. Apa kamu pernah nangisin bapakmu sampai kayak gini? Itu kalau bapakmu tahu anaknya kayak gini pasti sakit hatinya. Uang bapaknya aja nggak pernah ditangisin kok malah nangisin laki-laki lain. Nah, intinya Mak Pat ngomong seperti itu dan pada waktu itu Sinta merasa dalam kondisi yang aneh. Jadi dia ini kayak antara sadar dan nggak sadar. Dia sebenarnya bisa ngelihat dengan jelas wajah Mak Pat dan dia bisa mendengar omelan Mak Pat waktu itu. Dia bisa merasakan kakinya ketika diceples itu, tapi pikirannya ini seolah kosong dan badannya itu kayak kaku terpaku di tempat tidur. Tapi begitu sosok Mak Pat ini menghilang, barulah Sinta tersadar sepenuhnya. Dia langsung bangun, dia langsung lari keluar rumah dan pulang ke rumahnya dengan perasaan takut, sekaligus dia malu sama Mak Pat tadi. Dan kejadian itu membuat Sinta semakin percaya kalau Mak Pat itu memang masih ada dan terus mengawasi cucu-cucunya. Jadi Mak Pat ini bahkan masih bisa ngasih nasihat atau ngasih teguran keras ketika melihat ada anggota keluarganya yang melakukan hal-hal yang tidak berguna, seperti yang dilakukan oleh Sinta tadi. Nah, ini juga termasuk salah satu sanggahan kepada Rahmat, bahwa Sinta sendiri ini sering mengalami kejadian aneh, dan Sinta mengakui dia juga sering melihat wujud Mak Pat. Jadi dia nggak berhalusinasi, nggak tahu apakah sosok itu jin korin yang menyerupai Mak Pat,
atau Sinta sendiri yang mengalami pindah dimensi lain. Yang jelas Sinta ini pernah melihat wujud Makpat. Dan dia nggak bohong soal itu ke Rahmat. Dan bukan cuma Sinta dan papanya, mamanya Sinta yang namanya Butik itu. Butik ini ternyata juga pernah mengalami kejadian serupa. Jadi suatu hari, Butik ini lagi masak di dapur. Semua masakan itu sebenarnya sudah matang. Tinggal satu pekerjaan lagi, yaitu Butik ini ngukus sayuran untuk lalapannya. Nah, sambil nunggu sayuran itu agak matang, Butik pergi ke ruang depan untuk nonton TV. Dan waktu itu karena keasikan nonton acara di TV, Butik lupa kalau kompor di dapur itu masih nyala. Dan dia belum matikan karena dia masih ngukus sayur itu. Tiba-tiba dari arah dapur, itu terdengar suaranya Makpat. "Ti, kompormu iki lho, Ti." Nah, suara itu sangat jelas dan nadanya itu persis kayak cara Makpat ketika manggil menantunya sewaktu masih hidup. Jadi mendengar suara itu, Butik kaget dan langsung noleh ke arah dapur. Sempet Butik ini ngeliat ada bayangan sosok Makpat itu yang jalan membelakangi Butik di area dapur sana. Butik langsung berdiri dan lari ke dapur. Begitu sampai di dapur, Butik ini nggak melihat siapapun di situ, tapi dia langsung tersadar kalau dia ini memang lagi ngukus sayur. Dan benar, ketika dicek, air di dalam panci kukusan itu sudah hampir habis. Kalau misalnya waktu itu terlambat sedikit untuk matikan kompor, itu panci pasti bisa hangus dan mungkin bisa menyebabkan kebakaran. Disitulah Butik juga merasa kalau Makpat ini sengaja hadir untuk mengingatkan Butik supaya Butik nggak lalai. Nah, kejadian-kejadian seperti ini itu akhirnya menjadi hal yang biasa banget bagi keluarga Sinta. Jadi mereka merasa kalau Makpat itu masih ada di sana dan masih sering ngasih nasihat. Jadi intinya ya Makpat masih ada di sekitar situ lah. Dan kadang-kadang sosok Makpat itu terlihat lagi duduk santai di teras rumah Sinta. Bahkan para tetangga-tetangga yang ada di kampung situ itu sering cerita ke Sinta juga. Kalau mereka ini juga sering ngelihat Makpat itu lagi duduk-duduk di kursi teras ketika sore atau malam hari. Dan memang sewaktu masih hidup, Makpat itu senangnya memang duduk di teras depan rumah Sinta, sambil kadang-kadang nyapa orang-orang yang lewat. Jadi warga sekitar ini sudah nggak heran lagi kalau melihat sosok Makpat itu masih sering nongkrong di sana, meskipun Makpat ini sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan keluarga Sinta ini nggak merasa takut sedikit pun, mereka justru merasa terlindungi karena Makpat itu masih menjaga rumah mereka dan masih terus melindungi keluarga Sinta. Nah, papanya Sinta ini bahkan sering berbicara kepada Makpat itu seolah-olah Makpat ini masih bernafas, kayak seolah-olah ya Makpat masih hidup di sekitarnya. Hal ini biasanya terjadi pada malam-malam tertentu atau pada saat papanya Sinta itu lagi banyak beban pikiran, dan disitulah papanya Sinta ini memanggil Makpat di dalam batinnya supaya beliau hadir ngasih ketenangan. Nah, kejadian ini itu juga pernah disaksikan oleh adiknya Sinta yang namanya Ricky. Jadi suatu malam ceritanya Ricky ini pernah kebangun dari tidurnya karena dia haus. Terus dia keluar dari kamar, dia menuju ke dapur untuk ngambil air minum. Tapi waktu itu langkahnya Ricky ini terhenti di dekat ruang tamu karena dia mendengar suara papanya yang waktu itu lagi asik ngobrol sama seseorang. Padahal waktu itu sudah tengah malam dan gak ada tamu di rumah mereka. Terus malam itu, Ricky melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang selama ini dibicarakan oleh papanya. Jadi di situ Ricky yang awalnya cuma pengen ambil minum karena dia haus, dia sempat terpaku di depan pintu kamar. Karena waktu itu dia ngelihat papanya ini lagi duduk di sofa ruang tamu, tapi di samping papanya itu ada sosok Makpat. Dan ini Ricky ngelihat wujud Makpat di situ terlihat jelas. Sosok Makpat itu duduk bersandar di ujung sofa dengan posisi kaki yang selonjor di depan. Dan terlihat waktu itu Makpat ini sangat santai, kayak orang yang masih hidup. Nah, ketika melihat pemandangan yang nggak masuk akal itu, Ricky langsung ciut nyalinya, dia nggak jadi ambil minum, dan dia masuk lagi ke kamar, terus dia tidur sampai pagi. Barulah keesokan paginya, pada waktu Ricky ini menceritakan kejadian itu di meja makan, papanya ini cuma menanggapi dengan santai. Beliau ngomong ke Ricky, "Lah yo kamu itu wong karo bae dhewe kok wedi." Intinya papanya ini cuma bilang, "Lah kamu itu loh sama nenekmu sendiri kok takut." Jadi maksudnya papanya si Ricky ini, kalau kamu ngelihat Makpat, kamu nggak usah takut, itu kan nenekmu sendiri. Jadi papanya ini menganggap kehadiran Makpat itu adalah hal yang lumrah dan nggak perlu ditakuti. Dan semenjak itulah seluruh anggota keluarga Sinta ini
nggak ada lagi yang meragukan kalau Mak Pat itu memang masih tinggal di tengah-tengah mereka. Dan singkatnya waktu pun berjalan, Sinta akhirnya lulus kuliah dan dia memutuskan untuk merantau ke Surabaya. Dan di sanalah Sinta ini bekerja di sebuah perusahaan dan mulai menjalani hidup sebagai orang biasa di kota besar di Surabaya. Sampai pada tahun 2012, dia ketemu dengan seorang laki-laki yang namanya Rahmat. Dia ini kenal di sebuah acara, di sebuah event. Sinta lupa apakah itu acara sepeda gembira seperti yang diceritakan Rahmat atau acara musik. Karena Sinta lupa kejadiannya, yang jelas memang Sinta ini mengenal Rahmat itu di sebuah acara. Pas dia juga lagi sama teman-temannya. Nah, hubungan mereka akhirnya berlanjut dari teman itu akhirnya jadi pacar. Dan di mata Sinta, ini jujur yang dikatakan Sinta bahwa Rahmat ini adalah sosok laki-laki yang baik. Dia sopan dan terlihat dia serius untuk menjalani hubungan ke jenjang pernikahan. Dan karena merasa sudah cocok, akhirnya Sinta pun memutuskan untuk membawa Rahmat pulang ke kampung halamannya untuk diperkenalkan kepada orang tuanya Sinta. Dan setibanya di desa, keluarga Sinta itu menyambut Rahmat dengan sangat baik sekali. Rahmat itu bahkan sempat mengutarakan niatnya untuk melamar Sinta kepada papanya Sinta. Tapi kemudian di momen kunjungan itulah, Rahmat ini mulai mengetahui kebiasaan dan juga kepercayaan keluarga Sinta yang menganggap bahwa Mak Pat itu masih hidup. Nah, Rahmat itu melihat sendiri bagaimana ketika papanya Sinta memperlakukan ruang kosong atau barang-barang peninggalan Mak Pat itu dengan perlakuan yang sangat khusus. Sebenarnya Sinta sadar kok kalau Rahmat waktu itu sempat nggak nyaman sama apa yang dia lihat di rumahnya. Dan benar, pada saat perjalanan pulang kembali ke Surabaya itu suasana ketika mereka pulang itu jadi agak tegang. Jadi Rahmat di situ mulai membahas soal keyakinan keluarga Sinta dengan nada itu yang kurang enak lah didengar. Yang diingat oleh Sinta, Rahmat itu pernah ngomong seperti ini. Keluargamu itu aneh ya. Orang mati itu ya mati, mana bisa dianggap hidup. Itu namanya syirik. Nah, mendengar ucapan itu, hati Sinta itu kayak gemerodok istilahnya. Rasanya itu sakit banget. Sinta merasa Rahmat ini nggak menghargai keluarganya. Meskipun Sinta tahu apa yang dikatakan Rahmat secara logika itu benar. Tapi cara penyampaian Rahmat itu sangat kasar dan menyinggung perasaan Sinta waktu itu. Dan bagaimanapun Mak Pat itu adalah sosok yang sangat dihormati dan disayang oleh keluarga Sinta. Jadi semenjak kejadian itu hubungan mereka ini jadi renggang dan sempat nggak ada komunikasi selama beberapa waktu. Meskipun waktu itu Sinta ini sempat sakit hati, tapi Sinta nggak bisa membohongi perasaannya kalau dia ini masih sangat mencintai Rahmat. Terus suatu hari ceritanya, papanya Sinta ini kondisinya lagi sakit. Dan beliau membutuhkan obat khusus yang sulit dicari di sana, yang adanya itu ada di toko obat yang ada di Surabaya. Pokoknya ini adalah obat-obat Cina. Nah, Sinta waktu itu menggunakan kesempatan ini untuk menghubungi Rahmat lagi. Dan dia itu minta tolong supaya diantarkan untuk beli obat tersebut. Dan memang kejadian ini itu persis seperti yang diceritakan Rahmat. Dan seingat Sinta, ini adalah momen pertama mereka menjalin komunikasi lagi setelah sekian lama mereka diem-dieman. Nah, pas ketemu lagi itulah suasana di antara mereka itu awalnya ya terasa canggung. Terus di tengah obrolan itu, Rahmat ini tiba-tiba cerita kalau dia baru saja mengalami mimpi buruk yang terasa sangat nyata sekali. Jadi dalam mimpinya itu Rahmat itu kayak berada di rumah neneknya Sinta, di rumah Mak Pat itu. Terus di rumah Mak Pat itu, katanya Rahmat ini dipaksa melakukan hal yang sangat menjijikkan sekali, yaitu Rahmat ini disuruh untuk makan kotoran hewan. Nggak tahu kotoran sapi atau ayam, Sinta lupa, pokoknya Rahmat cerita kalau dia ini dipaksa makan kotoran hewan oleh Mak Pat. Nah, ketika mendengar cerita Rahmat yang dia mimpi disuruh untuk makan kotoran itu, Sinta sebenarnya kaget. Dan dia merasa merinding. Karena menurut keyakinan Sinta sendiri, mimpi dikasih makan kotoran itu seringkali jadi penanda buruk atau gangguan dari makhluk halus. Dan Sinta sadar betul bahwa mimpi Rahmat itu adalah pertanda kalau Mak Pat ini sebenarnya nggak merestui hubungan Sinta dan Rahmat. Tapi karena ini adalah rasa cinta Sinta yang sudah buta, Sinta malah berbohong di situ. Dia ngomonglah ke Rahmat. Loh mas, itu artinya nenek setuju sama hubungan kita. Nah, Sinta sengaja memutarbalikkan fakta supaya Rahmat ini mau kembali menjalin hubungan sama Sinta.
Dan jujur, Sinta ini sebenarnya trauma karena sering kali hubungannya itu kandas di tengah jalan. Jadi ceritanya sebelum Sinta itu jalan serius sama Rahmat, Sinta itu sempat pernah serius sama laki-laki dan dia sebenarnya sudah mau nikah juga. Tapi si laki-laki ini itu akhirnya selingkuh sama teman kantornya Sinta dan sampai kemudian menikah. Dan ini sebenarnya juga sudah ada pertanda sebelumnya, tapi Sinta ngotot. Nah, ini salah satu yang membuat Sinta nggak mau lagi kalau rencana pernikahannya itu batal lagi sama Rahmat. Dan itulah kenapa, meskipun Sinta tahu kalau mimpinya yang Rahmat dipaksa makan kotoran itu sebenarnya sudah jadi kode dari Mak Pat, supaya Sinta ini nggak melanjutkan hubungan dengan Rahmat, Sinta terpaksa bohong ke Rahmat. Dia bilang artinya ini Mak Pat merestui hubungan mereka. Dan setelah hubungan mereka ini agak membaik, Sinta menghubungi papanya di desa dan memberitahu kalau dia akan pulang bersama Rahmat untuk selanjutnya membicarakan tentang pernikahan. Tapi respon papanya ini justru nggak terduga. Papanya Sinta merasa bahwa ada yang nggak beres di sini. Nah, papanya Sinta ini ngomong lewat telepon ke Sinta. "Dok, ini apa kamu sudah yakin, Dok? Karena perasaan papa ini nggak enak. Papa ini sudah coba komunikasi sama Mak Pat, tapi nggak pernah dapat jawaban. Terakhir, papa itu pernah mimpi kalau Mak Pat itu kayaknya lagi marah. Jadi papa itu disingkuri, artinya dibelakangi. Nah, waktu itu Mak Pat ini diem terus. Dan lagi-lagi Sinta berbohong demi ambisinya menikah sama Rahmat. Sinta meyakinkan papanya bahwa sebenarnya Sinta ini juga mimpi ketemu Mak Pat. Dan dalam mimpinya Mak Pat itu berkata, "Wis Dok, lang rabi Dok. Sudah, kamu segera nikah Dok." Ini yang diceritakan Sinta ke papanya. Nah, di situ akhirnya papanya Sinta yang awalnya sangat percaya pada petunjuk dari Mak Pat, akhirnya pasrah. Dan akhirnya ya juga beliau mendukung keputusan Sinta tanpa tahu kalau itu semua sebenarnya adalah karangan Sinta belaka. Jadi malam harinya setelah bohongin papanya itu Sinta tidur dan dia mengalami kejadian yang gak akan pernah dia lupakan. Dia ini mimpi, di mimpinya itu dia berada di rumah Mak Pat. Dan di dalam mimpi itu, Sinta ngelihat sosok Mak Pat itu jalan ke kamarnya Sinta. Terus sosok Mak Pat itu berhenti persis di depan pintu dan ngeliatin Sinta terus dengan tatapan yang sulit diartikan. Mak Pat akhirnya ngomong dengan nada yang sangat dingin sekali. Beliau itu bilang, "Dipengging yo percuma, wis ben sesuk-esuk isok dadi pelajaran go awakmu." Intinya Mak Pat ini bilang, "Sudahlah, dilarang pun juga percuma. Wis, biarin aja. Biar ini bisa jadi pelajaran buat kamu, Nduk." Nah, Sinta di situ kebangun dengan perasaan gelisah. Kalimat Mak Pat, biar bisa jadi pelajaran, ini terus terngiang di telinga Sinta. Tapi karena dia sudah terlanjur nekat, dia pengen nikah. Sinta pun mengabaikan peringatan halus dari Mak Pat itu, karena dia menganggap ya mungkin itu cuma bunga tidur biasa, karena dia terlalu banyak pikiran. Dan singkat cerita, Sinta dan Rahmat ini pun kembali ke desa. Mereka akhirnya di sana menentukan tanggal pernikahan dan mempersiapkan pernikahan mereka. Nah, sebenarnya sejak masa persiapan itu pun Sinta sama Rahmat ini sudah sering cekcok. Pertengkaran mereka itu selalu bersumber dari ketidaksukaan Rahmat terhadap ritual atau kepercayaan keluarga Sinta. Tapi pada akhirnya, pernikahan ini pun tetap dilangsungkan. Tapi apa yang dibayangkan Sinta sebagai kehidupan baru yang bahagia itu ternyata nggak pernah terwujud. Jadi di awal pernikahan Rahmat dan Sinta ini mereka justru lebih sering bertengkar hebat karena masalah-masalah sepele. Jadi Rahmat itu sering mengeluh kalau dia ini masih sering diganggu secara fisik maupun mental oleh sosok yang diyakini sebagai Mak Pat. Jadi dalam kemarahannya itu Rahmat sering melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Sinta dan jelas merendahkan martabat keluarga Sinta. Rahmat itu pernah teriak ke arah Sinta. Ini setelah mereka nikah, Rahmat itu pernah teriak, "Kamu dan keluargamu itu sudah tobat sana. Setannya itu mbahmu. Setannya mbahmu itu terus menampakkan diri terus karena kalian ini terus mengagung-agungkan dia." Nah, Sinta waktu itu cuma bisa nangis pas mendengar keluarganya disebut memuja setan oleh Rahmat. Di satu sisi Sinta tahu bahwa apa yang dikatakan Rahmat itu ada benernya. Tapi cara Rahmat ini loh, cara Rahmat memperlakukan Sinta ini sangat jauh dari kata-kata baik. Nah, Sinta di situ mulai sadar bahwa peringatan Mak Pat dalam mimpinya dulu bahwa pernikahan ini akan menjadi pelajaran pahit, ini benar-benar terjadi. Dan pada saat itulah Sinta mulai keinget dengan nasihat Mak Pat yang akhirnya
nasihat Mak Pat ini jadi kenyataan dalam hidupnya. Meskipun keadaan rumah tangga Sinta dan Rahmat ini sudah mulai panas, jujur waktu itu Sinta masih tetap ingin bertahan. Di pikirannya ini cuma satu, dia nggak pengen bercerai. Dia nggak pengen keluarganya berantakan. Dan Sinta merasa kalau sampai dia ini menjanda, dia akan menanggung malu yang luar biasa, apalagi dia memikirkan perasaan orang tuanya di kampung. Dia betul-betul pengen menjaga nama baik keluarganya, jadi dia memilih untuk tetap bersabar dan dia menerima perlakuan Rahmat. Tapi ternyata sikap Rahmat ini makin menjadi-jadi. Dalam setiap urusan, Rahmat itu selalu menyangkut pautkan masalah mereka ini dengan sosok Mak Pat. Jadi Rahmat itu sering kali menghina keyakinan keluarga Sinta. Dan Sinta ingat betul, setiap kali Rahmat pengen ngajak pergi keluar kota atau sekedar liburan, Rahmat itu selalu ngasih embel-embel kata-kata yang kasar. Jadi Rahmat itu pernah ngomong gini, udah aku mau ngajak kamu nggak usah tanya atau minta izin ke mbahmu. Mosok mau pergi aja harus minta izin sama orang yang sudah mati. Kamu ikut mati saja sekalian, biar bisa bareng sama dia. Nah, kata-kata itu sangat membekas dan betul-betul menyakiti hati Sinta. Dan ada yang jauh lebih kasar, tapi mungkin Sinta nggak akan ceritakan di sini. Dan Sinta yakin juga banyak perkataan Rahmat yang kasar yang tidak dia ceritakan ketika dia menceritakan ceritanya di Kembar Sunyi waktu itu. Karena diyakini oleh Sinta, Rahmat pasti malu menceritakan itu. Jadi waktu itu Sinta merasa Rahmat ini sudah sangat keterlaluan sekali karena bawa-bawa orang yang sudah meninggal dengan nada yang menghina. Akhirnya karena saking seringnya dia sakit hati, Sinta itu kayak sengaja membalas perlakuan Rahmat dengan cara yang sama. Jadi setiap kali Rahmat ngajak pergi, Sinta selalu beralasan, iya aku nggak boleh pergi sama Mak Pat. Padahal ini cuma cara Sinta untuk membentengi diri karena dia sudah terlanjur benci sama cara ngomongnya Rahmat. Jadi ya dibuat seperti itu sekalian. Nah meskipun sudah saling sering menyakiti lewat kata-kata, Sinta itu masih punya harapan kalau rumah tangganya ini bisa membaik di kemudian hari. Dia nggak mau orang tuanya sedih kalau tahu anaknya gagal dalam pernikahan. Apalagi pernikahan mereka ini baru seumur jagung. Tapi ternyata Rahmat itu punya pikiran lain. Suatu hari ceritanya tiba-tiba Rahmat itu pulang ke rumah orang tuanya di Jember. Dan itu tanpa sepengetahuan Sinta. Tanpa ada pembicaraan baik-baik sebelumnya. Rahmat waktu itu tiba-tiba menelpon Sinta. Jadi ceritanya ketika Rahmat ke Jember, Sinta ini kemudian juga pulang ke desa. Nah waktu itu ketika Rahmat telepon, itu posisi Sinta ini lagi sama keluarganya. Dan yang membuat Sinta shock, Rahmat itu minta supaya di loudspeaker. Pokoknya supaya keluarga Sinta ini ikut dengar juga. Nah disitulah yang membuat Sinta ini shock. Rahmat itu menceraikan Sinta di depan orang tua Sinta sendiri cuma lewat telepon. Nah disitu Rahmat ini sempat membahas soal kejadian ketika Sinta pernah berkunjung ke rumah Rahmat. Di situ Rahmat menuduh Sinta dan keluarganya itu nggak menghargai kakaknya yang berkebutuhan khusus, yaitu Mas Rohman. Jadi ceritanya waktu itu Mas Rohman ini ikut mengantar makanan, istilahnya menyuguhkan makanan itu kepada keluarganya Sinta. Tapi Sinta dan keluarga itu nolak. Nah inilah yang membuat keluarga Rahmat itu merasa dihina. Tapi di sini Sinta dan keluarganya itu berani bersumpah bahwa mereka nggak pernah bermaksud menghina Mas Rohman. Waktu itu kejadiannya ini sederhana sekali. Mereka itu kondisinya itu belum pengen makan karena baru saja makan di tempat lain. Mereka ini kan keluarga Sinta itu perjalanan dari desa menuju ke Jember itu lumayan jauh. Dan mereka menyempatkan makan di rest area. Jadi ketika tiba di rumah Rahmat di Jember itu, kondisi Sinta dan keluarga ini masih kenyang. Tapi selayaknya orang yang ditawari makan, mereka menolak itu secara halus karena mereka masih kenyang. Bukan untuk mendiskreditkan Mas Rohman. Mereka nggak jijik dengan Mas Rohman, sama sekali enggak. Ini menurut keterangan Sinta. Jadi mereka cuma ingin mendahulukan kepentingan tamu yang ada di situ. Tapi nggak tahu kenapa, di mata Rohmat dan keluarganya, hal itu dianggap sebagai penghinaan besar terhadap Mas Rohman. Dan sejak Sinta diceraikan lewat telepon itu, Sinta ini benar-benar merasa kecewa dan hancur. Jadi detik itu juga Sinta memutuskan untuk memutus hubungan total sama Rahmat. Dia nggak mau lagi ketemu Rahmat, apalagi mendengar nama Rahmat. Dan saking ngecewanya, urusan perceraian pun Sinta nggak mau mengurusnya secara langsung atau kontak fisik sama Rahmat. Jadi semuanya itu diserahkan lewat perantara karena hatinya Sinta ini sudah benar-benar tertutup. Dan setelah kejadian itu, Sinta mengalami depresi yang luar biasa. Dia nggak menyangka kalau pernikahannya itu cuma bertahan seumur jagung.
Dan Sinta merasa kayak benar-benar dipermainkan oleh keadaan. Akhirnya Sinta ini sempat memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari dari kerjaannya itu, dan dia pulang kampung, ke kampung halamannya untuk menenangkan diri. Nah, siang itu, Sinta ini ketika berada di kampungnya itu, dia sengaja pergi ke rumah Mak Pat sendirian. Dia ingin menyepi di sana. Nah, sesampainya di rumah Mak Pat itu, dia langsung masuk ke kamar Mak Pat, kamar yang sama di mana dia sering tidur dulu. Nah, Sinta tidur di atas kasur sambil meluk bonekanya. Posisi tidur itu menyamping menghadap ke tembok. Disitulah Sinta nangis sesenggukan sambil meratapi nasibnya. Pas Sinta di situ mulai merasa ngantuk, tapi matanya belum benar-benar terpejam itu, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di belakangnya. Jadi Sinta ini merasa ada sosok yang ikut duduk di tempat tidur. Terus sosok ini kemudian berbaring persis di belakang Sinta. Tiba-tiba Sinta merasa ada yang meluk dia dari belakang dengan sangat erat sekali dan pelukannya itu lembut. Sinta sangat yakin bahwa sosok yang memeluknya ini adalah Mak Pat. Jadi sosok Mak Pat waktu itu sesekali melepas pelukannya, terus kemudian mengelus-elus lengan Sinta dengan penuh kasih sayang. Nah, rasanya itu sama persis seperti apa yang sering diperlakukan Mak Pat waktu Sinta masih kecil. Dan apalagi di momen ketika Sinta lagi sedih. Disitulah Sinta sama sekali nggak bisa gerak, tapi dia nggak merasa takut sedikit pun, justru rasa sedihnya itu makin meledak. Dia menangis sejadi-jadinya dalam pelukan sosok gaib itu, sampai akhirnya Sinta ini tertidur pulas karena kecapean nangis. Terus Sinta ini baru kebangun pas waktu itu sudah menjelang maghrib. Nah, begitu bangun itu, anehnya Sinta merasa dia jauh lebih tenang dan bebannya itu kayak sedikit terangkat. Di situ Sinta yakin betul kejadian tadi itu bukan sekedar mimpi. Dan waktu pun terus berjalan, Sinta mulai menata hidupnya lagi. Dia masuk ke fase di mana dia malas berhubungan sama laki-laki. Di situ dia lebih menikmati waktunya bersama teman-teman kantornya. Sampai pada akhirnya, di tahun 2016 itu Sinta ketemu dengan seorang laki-laki namanya Randy. Dan setelah beberapa lama kenal, Randy ini langsung mengutarakan niatnya. Dia pengen serius dan dia pengen menikahi Sinta. Randy bilang dia nggak mencari pacar, tapi dia pengen mencari istri. Nah, mendengar itu, Sinta sebenarnya takut. Dia trauma, dia akan mengulangi kesalahan yang sama seperti pada saat bersama Rahmat dan laki-laki sebelumnya. Akhirnya Sinta memutuskan untuk jujur. Dia menceritakan semua hal tentang latar belakang keluarganya dulu. Sinta juga cerita tentang kepercayaan mereka terhadap Mak Pat. Sampai masalah rumah tangga yang membuat Sinta kemudian bercerai dan dia jadi janda. Nah, ketika Sinta cerita semuanya ke Randy, jawaban Randy waktu itu benar-benar membuat Sinta terdiam. Dan hal inilah, jawaban Randy inilah yang akhirnya membuat Sinta itu berani untuk melangkah lagi. Jadi Randy itu ngomong seperti ini, "Ya, sebelumnya aku minta maaf ya. Sebenarnya aku ini pengen serius sama kamu. Dan sebenarnya dari ceritamu tadi, mantan suamimu itu ada benernya. Mungkin cuma caranya saja yang salah. Insya Allah aku nggak akan melakukan kesalahan itu. Dan kamu harus tahu, orang yang sudah meninggal itu, mereka sudah sibuk dengan kehidupannya sendiri di alam sana. Yang selama ini menipu kamu dan keluargamu itu insya Allah adalah dari golongan jin. Dan jin ini makin kuat karena kamu dan keluargamu itu ngasih kepercayaan lebih dan perhatian lebih ke dia." Nah, Randy juga melanjutkan kalau Randy ini nggak masalah dengan latar belakang keluarga Sinta yang seperti itu. Dia mau menerima Sinta apa adanya asalkan Sinta ini mau berubah sedikit demi sedikit. Nah, bagi Randy, menghormati orang tua itu wajib. Tapi soal keyakinan itu urusan pribadi yang bisa diperbaiki pelan-pelan. Nah, Sinta sempat tanya lagi, "Terus gimana sama sosok Mak Pat yang barusan tak ceritain, nenekku itu, yang beliau ini selalu datang pas aku galau dan selalu ngasih nasihat. Karena aku yakin kalau itu nenekku, aku yakin itu Mak Pat. Yaitu karena pikiranmu sendiri yang menciptakan bayangan-bayangan itu. Kamu mempercayai itu, terus jin ini kemudian memanfaatkan celah tersebut supaya kamu yakin kalau itu benar-benar nenekmu." Nah, ketika mendengar penjelasan Randy yang sangat logis dan begitu menenangkan, hati Sinta itu langsung luluh. Dia di situ yakin kalau Randy ini adalah laki-laki baik yang punya niat tulus. Singkatnya, Sinta dan Randy ini akhirnya menikah. Dan Randy ini ketika menjadi suami, dia adalah sosok suami yang sangat pengertian sekali. Dia nggak pernah menyinggung atau merendahkan kepercayaan keluarga Sinta, termasuk merendahkan tentang Mak Pat.
Randy juga nggak pernah memaksa Sinta untuk langsung berubah secara drastis. Seperti misalnya kayak menyuruh sholat, atau kayak menyuruh untuk menutup aurat. Dia nggak pernah terburu-buru. Nah, tapi Randy ini ternyata berhasil mengubah Sinta lewat sikapnya sendiri dan lewat perilakunya sehari-hari yang sangat religius. Jadi menurut Randy, dakwah terbaik itu adalah dengan memberi contoh. Karena ketika waktu itu melihat teladan dari suaminya ini, pelan-pelan Sinta mulai mengikuti pola hidupnya Randy. Sinta yang awalnya nggak pernah sholat, dia akhirnya malu. Ketika di subuh hari, Randy sudah bangun, dan Sinta ngelihat Randy sudah sholat di situ. Sinta yang awalnya lebih banyak tidur di subuh hari, dia akhirnya malu sendiri. Akhirnya dia ikut sholat. Dan Sinta mulai rajin sholat, dan akhirnya dia memutuskan untuk menutup aurat dengan mulai memakai hijab. Itu pun bukan atas permintaan Randy. Di situ atas keinginan Sinta sendiri, dan Sinta merasa ini adalah kewajiban seorang muslimah. Nah, pada tahun 2019, papanya Sinta meninggal dunia. Dan setelah papanya meninggal itu pelan-pelan, keyakinan tentang kehadiran Makpat itu mulai memudar dari keluarga Sinta. Dan mereka mulai menyadari kebenaran dari apa yang selama ini dibicarakan oleh orang-orang. Dan pada saat ini Sinta hidup bahagia bersama Randy dan meninggalkan betul-betul masa lalunya yang penuh keganjilan itu. Dan Sinta di sini ingin menutup kisahnya dengan ngasih penjelasan yang jujur mengenai sosok almarhum papanya. Meskipun papanya Sinta ini memiliki keyakinan yang dianggap keliru oleh banyak orang, termasuk oleh Rahmat, tentang keberadaan Makpat yang masih hidup itu, Sinta menegaskan di sini bahwa papanya itu adalah sosok orang tua yang sangat baik. Baik banget. Sinta mengakui bahwa papanya itu adalah papa terbaik dalam hidupnya. Dan papanya Sinta ini adalah orang yang tulus dan penuh kasih sayang. Sinta bahkan yakin bahwa Rahmat sendiri sebenarnya tahu hal ini. Dan Rahmat mengakui kebaikan hati papanya Sinta, meskipun mereka sering berselisih paham soal hal-hal mistis. Jadi tujuan Sinta merasa perlu membagikan cerita dari sudut pandangnya ini, supaya semua orang yang sudah mendengar episode Pitra sebelumnya, itu nggak cuma melihat papanya Sinta ini dari sudut pandang yang salah, dari sudut pandangnya Rahmat. Sinta ingin menunjukkan bahwa meskipun papanya keliru dalam satu hal keyakinan, ini masih ada 1000 kebaikan lain yang ada dalam diri beliau. Jadi Sinta memastikan bahwa papanya ini adalah seorang ayah yang berjuang demi kebahagiaan anak-anaknya. Dan melalui pengalaman pahitnya ini, Sinta juga ingin ngasih pesan penting untuk kita semua, terutama bagi teman-teman yang sedang merencanakan pernikahan. Sinta di sini berpesan, kalau dalam diri kita, atau kalau dalam diri kalian muncul perasaan ragu yang besar, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, sebaiknya kalian pikirkan hal itu 1000 kali lagi. Karena bisa jadi keraguan kalian ini bisa merupakan petunjuk untuk tidak melanjutkan ke step selanjutnya. Karena pernikahan ini adalah ibadah terlama, maka sebaiknya carilah pasangan yang bisa memahami kita. Karena pada akhirnya pernikahan adalah tentang menemukan teman hidup, menemukan teman ngobrol dan teman diskusi dan juga teman berkeluh kesah. Jadi jangan pernah mengabaikan perasaan ragu itu. Karena Sinta sendiri baru menyadari sekarang bahwa kadang-kadang keraguan yang muncul di dalam hati itu adalah sebuah petunjuk sebenarnya atau peringatan supaya kita nggak salah melangkah. Dan keraguan itu bisa jadi cara semesta atau cara Tuhan untuk berusaha ngasih tahu bahwa ada sesuatu yang nggak beres di masa depan. Sinta sangat mewanti-wanti supaya jangan sampai kalian memutuskan untuk tetap menikah cuma karena merasa malu jika harus kemudian batal, atau merasa sudah terlanjur basah karena persiapan sudah matang, undangan sudah dibagikan, dan lain-lain. Menurut Sinta, rasa malu itu sifatnya cuma sementara. Tapi kalau kalian salah melangkah dalam memilih pasangan hidup, penderitaannya itu bisa terasa seumur hidup. Dan lebih baik berhenti di tengah jalan daripada harus menjalani kehidupan pernikahan yang penuh dengan tekanan dan sakit hati seperti yang dialami Sinta dulu. Dan Sinta berharap melalui cerita ini, semua teman-teman bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran berharga dari setiap bagian ceritanya. Bahwa kejujuran dan keterbukaan antar pasangan itu penting. Dan restu yang benar itu bukan didapat dari kebohongan, melainkan dari ketulusan dan juga keselarasan hati. Mohon maaf jika ada salah-salah kata teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.